Ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul peran penyerapan dan pengangkutan unsur hara. Nah, yang saat pertama, tumbuhan sebagai organisme autotrofik. Nah, tumbuhan tingkat tinggi merupakan organisme atau makhluk hidup yang bersifat autotrofik. Apa autotrofik itu? Autotrofik yaitu mampu memproduksi sendiri makanan dari alam dengan melakukan asimilasi atau sintesis dari unsur-unsur yang sederhana membentuk zat makanan yang kompleks yang dapat pula dikonsumsi oleh makhluk hidup lainnya. Sebagai sumber energi untuk melakukan asimilasi, tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk berfotosintesis. Selanjutnya, adapun unsur hara esensial. Nah, unsur hara esensial ini merupakan unsur hara yang mutlak diperlukan oleh tanaman agar kelangsungan hidupnya berjalan dengan normal. Ya, unsur hara esensial. Yang pertama, unsur tersebut secara langsung terlibat dalam gizi tanaman. Dan jika kekurangan unsur tersebut, tanaman harap menghasilkan pertumbuhan yang tidak normal atau dianggap gagal. Yang kedua, unsur tersebut harus spesifik dan tidak dapat digantikan oleh unsur yang lain. Yang ketiga, unsur tersebut harus memberikan efek langsung pada pertumbuhan atau metabolisme tanaman. Selanjutnya, berdasarkan pada kriteria tersebut, sampai dengan tahun 1954, terdapat 16 unsur hara yang dianggap sebagai unsur esensial tanaman, yaitu C, H, O, N, P, K, C, A, M, G, S, F, E, M, N, Z, N, C, U, B, M, O, dan Cl. Namun, berdasarkan hasil-hasil dari penelitian berikutnya, ditemukan beberapa unsur yang juga tidak kalah pentingnya seperti unsur esensial. Terdapat pendapat yang menyebutkan bahwa selain hara esensial, terdapat pula hara non-esensial, di mana keberadaan unsur hara ini tidak mempengaruhi pertumbuhan tumbuhannya. Namun, menghilangkan salah satu unsur dari medium secara total merupakan hal yang tidak mungkin atau mustahil ya, sehingga unsur hara non-esensial pada hakikatnya tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, semua unsur-unsur ada dalam tanaman yang belum terbukti esensialnya itu dianggap sebagai suatu saat kemungkinan yang dibuktikan sebagai suatu unsur yang esensial. Selanjutnya, sebagian organisme dapat substitusi salah satu unsur esensial dengan unsur lainnya, sehingga seolah-olah unsur-unsur tersebut tidak memenuhi kriteria esensialitas. Sebagai contoh, Ca dapat digantikan oleh Sr. Selanjutnya itu, suatu organisme mungkin membutuhkan suatu unsur hara jika menggunakan suatu substrat tertentu, tetapi tidak membutuhkan jika menggunakan substrat lainnya. Nah, sehingga esensialitas dalam hal ini tergantung kepada kondisi khususnya jenis substrat yang tersedia. Adapun klasifikasi unsur hara meliputi klasifikasi menurut fungsi metabolik, klasifikasi menurut fungsi osmotik dan regulasi. Yang ketiga, klasifikasi menurut kebutuhan kuantitatif. Nah, klasifikasi menurut fungsi metabolik itu di dalam tabel disajikan kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, unsurnya itu bisa dibaca sendiri dan fungsinya. Oke, untuk selanjutnya ini ada klasifikasi unsur hara menurut fungsi osmotik dan regulasi. Sebagian unsur hara terlibat sebagai pengatur osmotik dan regulasi di dalam tanaman. Unsur-unsur yang terlibat di dalam fungsi-fungsi di atas itu meliputi kalium, magnesium, dan kalsium. Untuk kalium itu berperan sebagai pengatur osmotik sel yang berkaitan dengan proses translokasi nutrisi dan air di dalam tubuh tanaman. Untuk magnesium dan kalsium ini terlibat sebagai pengatur pada proses-proses metabolisme tanaman yang berhubungan dengan fungsi sebagai aseptor dan kofaktor enzim. Klasifikasi unsur hara menurut kebutuhan kuantitatif. Untuk berdasarkan kebutuhan secara kuantitatif, unsur-unsur yang berhubungan dengan nutrisi tanaman dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu unsur hara makro atau makronutrien, unsur hara mikro atau mikronutrien, unsur-unsur meracun atau toxic elemen, atau unsur limbah waste elemen.
Unsur hara makro. Unsur hara makro ialah unsur yang konsentrasinya dalam jaringan tanaman lebih besar dari 0,1% dari berat kering mutlak. Termasuk ke dalam unsur-unsur makro ini adalah, yang pertama itu ada karbon. Karbon ini penting sebagai pembangun bahan organik, karena sebagian besar bahan kering tanaman terdiri dari bahan organik, diambil tanaman berupa CO2. Yang kedua itu ada hidrogen, merupakan elemen pokok pembangunan bahan organik. Sumbernya dari air dan jumlahnya tidak terbatas. Selanjutnya ada oksigen. Oksigen ini terdapat dalam bahan organik sebagai atom dan termasuk pembangunan bahan organik. Diambil dari tanaman berupa CO2. Sumbernya tidak terbatas dan diperlukan untuk bernafas. Oke, selanjutnya ada nitrogen. Nitrogen ini diambil dan diserap oleh tanaman dalam bentuk NO3-NH4+. Fungsi nitrogen bagi tanaman adalah diperlukan untuk pembentukan dan pertumbuhan bagian vegetatif tanaman seperti daun, batang, dan akar. Berperan penting dalam hal pembentukan hijau daun yang berguna sekali dalam proses fotosintesis, membentuk protein, lemak, dan berbagai persenyawaan organik, meningkatkan mutu tanaman penghasil daun-daunan, dan meningkatkan perkembangan mikroorganisme di dalam tanah. Lalu ada fosfor. Diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk H2PO4-, HPO4-. Fungsi dari fosfor dalam tanaman dapat dinyatakan sebagai berikut. Merangsang pertumbuhan akar, khususnya akar benih atau tanaman muda. Mempercepat serta memperkuat pertumbuhan tanaman muda menjadi tanaman dewasa dan menaikkan prosentase bunga menjadi buah atau biji. Membantu asimilasi dan pernafasan sekaligus mempercepat pembungaan dan pemasakan buah, biji atau gabah. Selanjutnya sebagai bahan mentah untuk pembentukan sejumlah protein tertentu. Kemudian ada kalsium atau Ca. Diambil atau diserap dalam tanaman dalam bentuk Ca+. Fungsi kalsium bagi tanaman adalah merangsang pembentukan bulu-bulu akar, berperan dalam pembuatan protein atau bagian yang aktif dari tanaman, memperkeras batang tanaman dan sekaligus merangsang pembentukan biji, menetralisir asam-asam organik yang dihasilkan pada saat metabolisme, dan kalsium yang terdapat dalam batang dan daun dapat menetralisir senyawa atau suasana keasaman tanah. Kemudian ada kalium. Diambil atau diserap tanaman dalam bentuk K+. Fungsi kalium bagi tanaman adalah membantu pembentukan protein dan karbohidrat, berperan memperkuat tubuh tanaman, mengeraskan jerami dan bagian kayu tanaman agar daun, bunga, dan buah tidak mudah gugur, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap kekeringan dan penyakit, meningkatkan mutu dari biji atau buah. Selanjutnya ada magnesium. Diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Mg+. Fungsi magnesium bagi tanaman ialah merupakan salah satu bagian enzim yang disebut organik pirofosfat dan karboksik peptidase, berperan dalam pembentukan buah. Belerang atau sulfur. Diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk SO4-. Fungsi belerang bagi tanaman ialah berperan dalam pembentukan bintil-bintil akar, merupakan unsur yang penting dalam beberapa jenis protein dalam bentuk kristein, metionin, serta tiamin. Membantu pertumbuhan anakan produktif, merupakan bagian penting pada tanaman-tanaman penghasil minyak sayuran seperti cabai, kubis, dan lain-lain. Membantu pembentukan butir hijau daun. Besi. Diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Fe. Fungsi unsur hara besi bagi tanaman ialah zat besi penting bagi pembentukan hijau daun atau klorofil, berperan penting dalam pembentukan karbohidrat, lemak, dan protein, serta zat besi terdapat dalam enzim katalase, peroksidase, prinodik hidrogenase, dan sitokrom oksidase. Unsur hara mikro atau mikronutrien. Unsur hara mikro itu merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah yang relatif sedikit dan konsentrasi dalam jaringan lebih kecil atau sama dengan 0,01%. Termasuk ke dalam unsur-unsur mikro ini. Lalu ada sang atau zenkum.
diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Zn. Fungsi unsur hara seng ini bagi tanaman ialah diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C. Dalam jumlah yang sangat sedikit dapat berperan dalam mendorong perkembangan pertumbuhan. Diperkirakan persenyawaan Zn berfungsi dalam pembentukan hormon tubuh atau auksin dan penting bagi keseimbangan fisiologis, berperan dalam pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan biji atau buah. Selanjutnya ada mangan, diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Mn+. Fungsi unsur hara mangan ini bagi tanaman ialah diperlukan oleh tanaman untuk pembentukan protein dan vitamin, terutama vitamin C. Berperan penting dalam mempertahankan kondisi hijau daun pada daun yang tua. Berperan sebagai enzim peroksidase dan sebagai aktivator macam-macam enzim, dan berperan sebagai komponen penting untuk lancarnya proses asimilasi. Lalu ada tembaga. Ini diambil atau diserap oleh tanaman dalam bentuk Cu+. Fungsi unsur hara tembaga bagi tanaman ialah diperlukan dalam pembentukan enzim seperti ascorbic acid oksidase, laktosa butirit, koenzim A dehidrogenase. Berperan penting dalam pembentukan hijau daun atau klorofil. Diambil oleh tanaman dalam bentuk BO03 Men. Fungsi unsur hara boron atau BO bagi tanaman ialah bertugas sebagai transportasi karbohidrat dalam tubuh tanaman. Selanjutnya untuk meningkatkan mutu tanaman, sayuran, dan buah-buahan. Kemudian berperan dalam pembentukan atau pengembangbiakan sel, terutama dalam titik tumbuh puncak, juga dalam pembentukan tepung sari, bunga, dan akar. Kemudian terakhir ini ada klor atau CO. CO diserap atau diambil oleh tanaman dalam bentuk Cl-. Fungsi unsur hara klor bagi tanaman ialah untuk memperbaiki dan menimbulkan hasil panen dari tanaman seperti tembakau, kapas, kembang, dan tanaman sayur-sayuran. Kemudian banyak ditemukan dalam air sel semua bagian tumbuhan. Yang terakhir banyak terdapat pada tanaman yang mengandung serat seperti kapas. Selanjutnya yaitu unsur racun atau toxic element. Unsur meracuni merupakan unsur-unsur yang memberikan efek yang dapat meracuni tanaman atau dianggap sebagai limbah industri. Yang termasuk ke dalam unsur-unsur meracuni ada dua. Yang pertama yaitu unsur-unsur mikro yang dapat meracuni tanaman jika berlebihan, seperti logam transisi, seng, dan tembaga. Yang kedua yaitu unsur-unsur dari bunga limbah atau industri, seperti fluor, aluminium, nikel, timah hitam, kadmium, iodium, strontium, krom, selenium, arsenik, perak, dan merkuri. Kemudian penyerapan unsur hara. Tanaman menyerap air melalui seluruh permukaan akar, batang, dan daun. Akan tetapi sebagian besar air diserap oleh akar, daerah akar muda, dan zona rambut akar merupakan tempat berlangsungnya penyerapan. Akar rambut adalah struktur halus yang terus-menerus diganti dengan yang baru pada tingkat rata-rata 100 juta per hari. Bulu akar tidak memiliki kutikula dan memiliki permukaan yang luas, yang merupakan perpanjangan dari sel-sel epidermis. Dinding ini lengket sehingga melekat erat pada partikel-partikel tanah. Sebagian besar akar rambut tipis, dengan daerah permukaan penyerapan yang luas. Akar rambut menyerap air dari ruang-ruang di antaranya, terutama oleh osmosis. Kemudian penyerapan ion atau teori penyerapan ion. Baik kation maupun anion memiliki kecenderungan untuk terabsorpsi pada permukaan dinding sel dan
bertukar dengan ion yang ada dalam larutan tanah. Penyerapan ion besi terutama diambil oleh tanaman sebagai ferus. Namun, karena sebagian besar tanaman pertanian mengandung zat besi dalam bentuk ferik, tanaman harus melarutkan Fe3+ terlebih dahulu dan kemudian mereduksinya menjadi Fe2+ atau ferus, sehingga dapat melewati membran plasma rambut akar atau plasmalema pada spesies dikotil, yaitu sebagian besar tanaman. Serapan zat besi adalah proses yang aktif dan membutuhkan energi.